Maka ketika nafsu sudah tersingkir, muncullah di sini namanya Islam. Nah, Islam itulah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Ada berserah diri. Ya. Tak ada lagi sebesar zarah lagi. Perbuatan dirinya diserahkannya kepada Allah. Ya. Kalau dia telah berserah diri kepada Allah, zahir dan batin, maka disitulah Allah pasang badan buat dirinya. Ya, Allah pasang badan buat dirinya. Apa kata Allah? Man adani waliyan faqad hazantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti, siapa yang menzolimi, menganiaya kekasihku, kata Allah. Siapa yang memberi mudarat kepada waliku, udah sama dia menantang aku. Sudah sama dia mengajak aku berperang, kata Allah. Kalau memang betul-betul Allah angkat kita ini menjadi wali dan kekasihnya, maka jangan kita ngaku-ngaku wali Allah. Jangan kita ngaku kekasihnya Allah. Ya. Bagaimanapun kita mengatakan kekasih Allah, wali Allah, kalau Allah belum mengatakan kita wali dan kekasihnya, itu belum dikatakan kekasih dan wali Allah. Itu ngaku-ngaku itu. Tapi kalau Allah yang mengatakan kita ini wali dan kekasihnya, 1000% itulah wali dan kekasihnya. Itulah jaminan Allah. Man adani waliyan faqad hazantu bil harbi itu. Siapa yang menyakiti wali dan kekasih aku, sudah sama dia berperang dengan aku. Makanya betul-betul serahkan diri ini kepada Allah. Kalau sudah diserahkan diri kepada Allah, dalam pandangan Allah kita sudah menjadi wali dan kekasihnya, maka disinilah Nabi membukakan rahasia diri seorang wali itu. Disitulah Nabi membukakan diri sebagai seorang kekasih Allah. Apa kata Nabi? Man khafa minallahi khafahu kulla syai'. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah, sudah benar-benar patuh kepada Allah, penurut kepada Allah, tak ada lagi merasa dirinya ada di hadapan Allah, tak ada lagi merasa dirinya bersifat di hadapan Allah, dirinya di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah, khafahu kulla syai'. Seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Kenapa patuh kepada dirinya? Karena alam ini, sesuatu itu, dia tahu siapa rahasia diri seorang wali itu yang sebenarnya. Dia seorang kekasihnya Allah. Rupanya Bapak Ibu, dari sekian banyak hambanya, Allah sebenarnya ingin mencari siapa yang akan bisa menjadi kekasihnya dalam pandangan dirinya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, itu harapan kita. Itu keinginan kita. Tapi sebenarnya Allah lah sebenar-benarnya yang ingin mencari siapa yang bisa menjadi kekasihnya. Kalau Allah sudah benar menemui siapa yang akan menjadi kekasihnya, disitulah Allah itu betul-betul mencintai dirinya dunia wal akhirat itu. Selamatlah hidupnya zahir dan batin dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Kenapa demikian? Karena Allah telah menjadikan kita menjadi wali dan kekasihnya. Maka itulah yang Allah katakan. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Akulah walinya orang-orang yang beriman. Aku walinya orang-orang bertakwa. Akulah walinya orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang beriman dan bertakwa berbuat baik itu, kata Allah, itu sebenarnya adalah kekasihku. Dialah sebagai kekasihku yang sebenarnya. Kalaulah kekasih Allah diganggu Bapak Ibu, siapa yang marah tuh?
Siapa yang marah? Allah. Kenapa Allah marah? Karena kekasihnya diganggunya. Kekasihnya dianiayanya. Allah yang turun tangan. Itu. Nah sekarang bagaimana jalan kita? Sehingga Allah betul-betul menjadikan kita ini menjadi kekasihnya. Tentu kita ini betul-betul menjadi orang yang patuh dan penurut kepada Allah. Ya. Jangan kita ini berselingkuh dari Allah. Allah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasianya, Allah itu sebenarnya pencemburu Bapak Ibu. Pencemburu sange. Sange, ada tahu? Hah, sangat. Apa buktinya bahwa Allah itu pencemburu sangat dia kepada kita Bapak Ibu? Apa kata Allah? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Aku sekali-kali tidak pernah menjadikan ada dua hati dalam rongga dadamu. Rupanya Allah menciptakan satu hati dari setiap rongga dada kita itu. Tujuannya apa? Allah ciptakan satu hati. Supaya hati yang satu yang dijadikan Allah di dalam rongga dada kita itu. Hati itu betul-betul full diserahkan kepada Allah untuk bermanja-manja dengan dirinya. Apa maknanya itu? Kalau hati kita yang satu itu diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, maka hati kita ini tidak akan pernah ada rasa mahabbah dan rindu kepada Allah. Allah takkan pernah mau mengambil bagian dalam hati kita itu. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan dunia dan nafsu. Tapi kalau hati kita yang satu itu, yang dibuat Allah, diisi dengan bermanja-manja dengan Allah, diisi dengan rindu kepada Allah, diisi dengan bercinta-cinta dengan Allah, diisi hati ini dengan kulimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu, maka namanya dunia, namanya nafsu dan akal fikir juga tidak akan pernah mampu mengambil bahagian di dalam hatinya Bapak Ibu. Karena hati Bapak Ibu sudah diisi dan dipenuhi rasa mahabbah dan rindu bersama Allah itu. Makanya Allah itu amat sangat pencemburu. Ya. Maka ketika kita sudah dijadikan Allah menjadi kekasihnya, lalu kita berselingkuh darinya, berpaling kita dari Tuhan, maka Allah cepat tarik rohani kita itu. Cepat Allah angkat batin kita itu. Ditempatkannya kembali dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya itu. Yakin Bapak Ibu dengan itu. Bahwa hidup kita itu selalu dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah. Hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Jangan mati bersama penyakit. Masa gara-gara penyakit mati? Penyakitnya jadi Tuhan nanti itu. Ya. Walaupun kita punya sakit apapun lah nama penyakit kita, jangan Bapak Ibu berpikir ya penyakit itu yang akan menghantarkan kematian kita. Akan tetapi yang menghantarkan kematian kita itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Masamu telah sampai, kata Allah. Waktumu telah tiba, kata Allah. Aku yang panggil kamu. Maka tanamkan ke dalam hatimu, hidup dan matimu selalu berada di dalam Rahman dan Rahimnya aku. Ya. Senang bersama Allah, susah bersama Allah. Mesti duduk paham itu. Karena Allah segala-galanya. Ini cerita Allah. Ya. Kalau itu adalah cerita Allah dan Allah segala-galanya, maka jangan kita bersangka dan suuzon kepada Allah. Sesuatu peristiwa yang terjadi pada diri Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu tidak mampu mengambil hikmah dan tibarnya, tidak boleh kita sangka dan suuzon kepada Allah. Kalau Bapak Ibu kita buruk sangka kepada Allah, lalu kepada siapa kita mesti berbaik sangka lagi? Sama Allah saja kita dah buruk sangka, kepada siapa lagi mesti berbaik sangka? Makanya benar-benarlah kita itu selalu pandangan hati kita memandang baik kepada Allah itu.
Yang kedua,